Saudaraku, hari ini di hari Sabtu Sunyi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada Sabtu Sunyi ini saya berikan judul Descensus Christi et Inferos, yang didasari dari surat Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 10. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Shalom alaihim. Sebagaimana kita tahu bahwa hari ini dikenal sebagai Sabtu Sunyi dan masih berada di dalam rangkaian Triduum atau Tri Hari Suci menjelang Paskah. Dalam menghayati Sabtu Sunyi ini, sepertinya tepat jikalau kita bersama-sama merenungkan salah satu butir dalam pengakuan iman rasuli kita, yaitu Descensus Christi et Inferos, yang berarti turun ke dalam kerajaan maut, atau juga bisa diartikan turun ke neraka. Hampir setiap hari Minggu kita mengucapkan hal ini. Namun tidak semua dari kita yang memahami apakah makna dari pengakuan iman tersebut. Peristiwa turunnya Kristus ke dalam kerajaan maut ini adalah peristiwa lawatan mulia Tuhan Yesus Kristus ke neraka yang berlangsung pada selang waktu antara peristiwa wafat dan kebangkitannya. Luther menjelaskan tentang Descensus Christi et Inferos ini sebagai kiasan tentang perjuangan rohani yang dialami oleh Kristus dalam penderitaan dan kematiannya. Dalam salah satu khotbahnya tentang hal ini, Luther dengan gaya populernya memberikan gambaran demikian. Dengan panji yang menyatakan kebangkitannya, Kristus turun ke dekat gerbang neraka, mendobrak gerbang itu, bertempur dengan setan-setan, sehingga ada yang terlempar keluar melalui jendela-jendela, ada juga yang berjatuhan ke dalam sebuah lubang. Lalu ia mengalahkan serta mengusir si iblis, membebaskan orang-orang beriman, yaitu orang-orang beriman yang hidup di zaman Perjanjian Lama, dan membawa mereka naik ke atas sebagai miliknya sendiri. Dari gambaran yang disampaikan ini, Luther langsung menghubungkannya dengan kemenangan Kristus yang dinyatakan dalam kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Sedangkan Calvin mengartikan Descensus Christi et Inferos ini sebagai Kristus mengalami sengsara neraka. Penderitaan ini terjadi di kayu salib, yang terdiri dari terpisahnya Kristus dari Tuhan Allah. Sebab penderitaan di neraka ialah bahwa orang dipisahkan dari kasih Tuhan Allah untuk selama-lamanya, yaitu mati yang kekal. Di kayu salib 3 jam lamanya Tuhan Yesus dipisahkan dari Allah Bapa, sehingga ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya,
Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Seperti disaksikan dalam Matius 27 ayat 26. Saudaraku, tentang Descensus Christi et Inferos ini memang merupakan bagian dari pengakuan iman kita sebagai pengikut Kristus. Dan sepertinya didasari oleh apa yang pernah Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, jika kita mengucapkan pengakuan iman tentang Descensus Christi et Inferos ini, apakah maknanya bagi kita? Yang jelas, pengakuan iman pada bagian ini, yaitu turun ke dalam kerajaan maut, hendak menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati. Kematiannya itu bukanlah omong kosong, atau kematian yang dipalsukan atau digantikan, seperti dituduhkan banyak orang. Karena kematiannya itu dalam rangka memikul dosa manusia, maka upah dosa yang adalah maut itu harus juga direngkuhnya. Akan tetapi, karena ia memerangi kuasa maut dan menang dalam kebangkitannya di hari Paskah, maka pengharapan kita akan hidup yang kekal menjadi sebuah kepastian. Oleh karena itu, mari kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun badai kehidupan dan persoalan menghadang dan menentang kita dalam berbagai macam bentuknya. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Untuk merespon renungan, mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa kami dapat memelihara iman kami kepadamu, ya Tuhan Yesus. Meski berbagai persoalan datang menindih, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami agar dapat menemukan jalan keluar. Kami percaya, jikalau Engkau dapat merengkuh kerajaan maut dan menang atasnya, maka kami juga akan dapat menjadi pemenang atas pergumulan kehidupan kami. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.